dibandingkan dengan motor itu kalian jepit pakai tang sampai benar-benar berhenti. Nah, bisa dilihat kenaikan arus dari untuk mendrive motor DC tersebut. Makanya disarankan kalau di sini memakai servo banyak itu memakai power supply sendiri buat mereka, buat servo ini. Nah, ini tadi yang saya bilang kamera webcam sama PixHawk-nya kan terkoneksi melalui USB. Nah, untuk gambaran dari motor RC yang setelah saya buat pada project kemarin, sebagai berikut bisa jadi video 3 ini. Nah, di sini ada Arduino Uno. Di sini ada U-back-nya tadi, dua U-back, yang satu ke Raspberry Pi, yang satu ke PixHawk. Nah, di sini ada GPS M8N, di sini ada ultrasonic dan ada webcam kamera. PixHawk terkoneksi melalui USB ke Raspberry Pi. Nah, PixHawk Raspberry Pi maksud saya mendapatkan tegangan melalui U-back. Nah, karena adanya di rumah itu adalah MiFi, bukan USB modem. Nah, saya taruh MiFi di sini. Jadi nggak perlu memaksakan apa yang kita tidak punya itu harus dibeli. Nah, kita buat dari apa yang ada di rumah, kita buat seadanya. Yang penting sistem itu bisa bekerja dengan baik. Kita tahu teknologinya, kita bisa memanfaatkannya secara optimal. Nah, ini gambaran dari RC yang telah saya kembangkan kemarin. Lanjut. Nah, untuk parameter-parameter yang kita butuhkan untuk mengatur sebuah Ardu Rover. Nah, sebenarnya itu sudah ada di internet. Bisa diklik di link ini. Kita menuju internet. Atau paling cepatnya. Nah, di sini Ardu Pilot Rover dokumentasi parameter. Di sini ada full parameter list of rover latest versi 4.1 dev. Nah, di sini sudah ada dokumentasi dari parameter yang akan kita tuning, seperti initial mode. Ini jadi waktu pertama kali saat kita itu switch ke auto, yaitu mode apa dulu yang digunakan pada saat boot, mode saat pertama kali dinyalakan ada. Dan kalau yang seperti ini, this parameter is for advanced user. Nah, kalian untuk yang pemula itu bisa melewatinya dulu. Biasanya yang biasa kita atur untuk pemula itu ada di bagian cruise speed ini, cruise throttle ini juga bisa. Jadi kita bisa membatasi throttle yang akan kita berikan ke sebuah motor. Ini bentuk persen, bisa 0 sampai 100%. Jadi throttle maksimal yang akan kita outputkan ke Arduino nanti bisa diatur. Ada
failsafe action. Failsafe itu contoh kita kehilangan koneksi ke robot kita. Nah, apa yang akan dilakukan oleh robot itu bisa diatur. Di sini ada RTL, yaitu return to launch, artinya nah dia itu bakal balik ke titik launch awal. Bisa juga dengan hold, diam di tempat. Ini ada failsafe timeout. Nah, semua parameter ini berbahasa Inggris, jadi kalian tinggal baca saja. Baca di sini time in seconds that a failsafe condition must persist before the failsafe action is triggered. Jadi ada delay saat kita kehilangan koneksi dengan robot kita. Kita memberi delay berapa detik agar robot tersebut memasuki kondisi failsafe. Nah, di sini bisa dibaca semua. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada mode channel. Nah, RC channel to use for driver mode control. Jadi kalau kita menggunakan sebuah remote RC, mereka itu mempunyai beberapa channel. Umumnya ada 8 channel. Nah, kita bisa menggunakan salah satu channel kecuali channel 1, 2, 3, 4 karena itu biasanya digunakan sebagai roll pitch, yaw dan throttle. Nah, kita biasa menggunakan di channel 5, 6, 7, 8 untuk mengganti dari beberapa mode. Nah, mode dari sebuah hardware rover itu ada seperti ini. Ada manual, yang full manual, yaitu kita yang menggerakkan robotnya arahnya kemana. Ada auto, dia benar-benar mengikuti waypoint yang kita telah berikan sebelumnya. Ada RTL, return to launch, untuk kembali ke home launch, jadi titik dimana dia itu berangkat, dan lain-lain. Steering, acro, hold, diam di tempat, lighter, dia berputar-putar, dan lain-lain. Banyak di sini. Kita nanti akan buka parameter dari robot yang telah dirancang tadi. Nah, balik lagi ke PowerPoint. Nah, setelah parameter-parameter yang kita butuhkan tadi itu sudah di-set sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan kebutuhan kita, lalu bagaimana caranya itu kita bisa tunnel melalui internet. Nah, sesuai dengan operating sistemnya Raspberry Pi, yaitu biasa yang kita gunakan adalah Linux Raspbian. Lalu itu bisa menggunakan Python 2 atau Python 3 yang telah terinstall. Nah, yang ketiga adalah MAV proxy. Apa itu MAV proxy? Nah, Pixel itu komunikasinya menggunakan sebuah protokol, yaitu MAVLink. Nah, untuk bisa menjembatani melalui internet, melalui koneksi UDP spesifiknya, nah kita menggunakan MAV proxy. MAV proxy ini sudah bisa diinstal secara gratis, bisa diklik linknya ini. Semuanya sudah tersedia di internet. Nanti kalian bisa mendownload link PPT ini. Nah, di sini untuk Python 3 on Debian based system. Nah, karena Raspbian itu kan basisnya adalah Debian, tinggal menjalankan perintah ini satu persatu. Sudo apt install Python 3 dev, Python 3 OpenCV, Python 3 WX GTK 4, dan lain-lain. Tinggal copy sama paste. Ini contoh saya punya Raspberry yang belum terinstall, bisa kita SSH ke sana. Di local home network saya
Raspberry saya itu sudah mempunyai hostname sendiri, namanya Pisopi. Nah, bisa kita install di sana. Nah, contoh seperti ini. Jadi kalau kita membeli Raspberry Pi itu tidak harus kita itu harus mempunyai monitor. Kita bisa menggunakan laptop kita ini sebagai monitor. Bisa menggunakan ini software yang namanya VNC